Shalom Bapak Ibu terkasih, perkenalkan nama saya Joko dan istri saya Esther. Kami dari Gereja GBI Keluarga Allah Soho, Jakarta. Shalom Bapak Ibu, kami ingin memberikan kesaksian mengenai apa yang kami alami, bagaimana Tuhan menolong, menyembuhkan, melepaskan kami. Saat saya melahirkan anak yang perempuan, dokter tidak ada. Jadi setelah suntik mules, dokter langsung pergi ke rumah sakit lain untuk operasi sesar. Kemudian saat itu suster juga baru pergantian jaga, jadi belum fokus ya, masih ngobrol sana sini. Lalu tiba-tiba saya ini seperti kayak gitu, anak itu dorong mau keluar gitu. Lalu suster cepat-cepat lari dan mendekat kepada saya lalu teriak, tahan gitu. Saya kaget luar biasa, nggak ngerti bagaimana melahirkan. Jadi saya suruh tahan ya, saya tahan, saya jepit gitu dengan sekeras mungkin, tapi itu anak masih terus desek tendang keluar. Jadi saya melahirkan dalam keadaan tidur miring gitu, lalu anak kepala udah keluar gitu dan baru berhenti di leher gitu. Dan dalam keadaan masih terus saya jepit gitu. Lalu saya merasakan loh ini leher. Jadi saya bilang sama suster, "Sus, ini leher loh, dijepit gini apa nggak mati ya anak?" Langsung suster itu tentangin saya dan gunting, terus anak itu desek lagi keluar sampai susternya juga agak gelap-gelapan untuk terima gitu. Cuman yang saya perhatikan anak ini nggak nangis, jadi seperti yang tercekik nggak nangis gitu. Lalu sewaktu ditepuk-tepuk nangis tapi kayak segitu, seperti nggak keluar suaranya seperti gitu. Nah, yang kemudian ketika menyusui anak itu dibawa untuk diberi ASI, saya perhatikan miring ya, wajahnya itu asimetris. Jadi bagian satu rahang agak masuk ke dalam, satu rahang normal, lalu telinga yang satu terjepit masuk gitu kayak bekas kejepit, lalu bagian kepala bagian belakang juga masuk ke dalam gitu. Terus terang saya kaget ya, dan saya mikir ini apa bisa normal atau bagaimana ya, karena anak itu miring, lalu kalau nangis pun jadi begitu miring gitu. Dan waktu keluar dari rumah sakit saya dikasih surat keterangan tentu ya dari rumah sakit, itu wajah asimetris, jadi saya lihat anak saya jadi nggak normal, jadi agak cacat seperti itu. Kemudian tentu sebagai ibu saya khawatir ya, saya juga jadi bagaimana gitu rasanya ya, gara-gara tidak ditangani dengan baik, jadi anak saya jadi seperti ini. Apa nanti sudah besarnya bagaimana? Apakah ada yang mau ya, misalnya kemudian sekolahnya bagaimana? Karena ini kan masuk ke dalam gitu ya. Apa nanti tidak terganggu gitu otaknya atau sekolahnya gitu? Itu yang saya rasakan gitu. Dan saya jadi kesel kan, kesel, mungkin sakit hati, kecewa juga gitu. Setiap hari itu kalau BAB sebelum keluar tuh kloset udah merah gitu, netes-netes darah itu, dan itu luka itu sangat sakit sekali, sampai untuk nahan itu saya bisa keluar keringat sebesar sebutir jagung, seperti jagung besarnya gitu. Itu sakit sekali, dan karena sakit, setiap kali keluar sakit, saya jadi kalau makan mikirkan ya, jadi kurang berminat gitu. Padahal saya kasih ASI kan, jadi dalam 1 bulan itu turun 5 kilo. Nah, pada satu pagi ketika anak nangis, saya mau gendong, tiba-tiba seperti ada yang jatuh di perut kanan saya, dan itu sakit. Setelah itu ada benjolan sebesar telapak tangan gitu di perut kanan. Jadi kalau duduk sakit, jalan sakit, goyang-goyang itu sakit, ya nggak sakit cuma kalau saya rebahan tidur gitu. Dan saya ke dokter, dokter juga nggak salah diagnosa, nggak tahu itu sakit apa. Dia bilang itu radang usus, jadi saya dikasih obat banyak-banyak, kena ke lambung. Jadi lambung saya akhirnya luka, mau makan nasi aja nggak bisa, seperti masuk kerikil kalau makan nasi, jadi makan makanan bayi itu. Dan pada satu hari Minggu itu lambung saya lagi sakit sekali, kami cari dokter. Kami cari dokter, kemudian di mobil itu suami saya, karena itu hari Minggu, setel radio, dan itu kebetulan khotbah hari Minggu. Nah, di situ saya tidak tahu hamba Tuhannya siapa, tapi sharing Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Intinya adalah
tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk tolong, telinga Tuhan itu nggak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi hambatan doa kita sehingga dia tuh nggak bisa menolong kita adalah dosa kita. Nah, walaupun saya saat itu nggak berbuat jahat sama orang, tapi saya lah yang menjadi korban begitu ya. Tapi kalau saya simpan sakit hati, kepahitan, itu juga sama gitu loh. Itu dosa gitu di hadapan Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu berkata, kalau terjadi sesuatu kepada kita, sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Udah sakit bukannya tambah baik, berobat, malah komplikasi ke yang lain seperti yang saya alami. Cek, Tuhan itu nggak mungkin salah gitu. Mungkin kita yang membuka celah gitu kan sehingga iblis bisa menyerang kita. Jadi saat itu saya bilang sama suami, ayo pulang aja. Percuma saya mau cari aja wajah Tuhan. Dan saat itu saya putuskan untuk doa puasa. Walaupun lambung saya lagi parah, tapi saya pikir nggak apa-apa. Kalau saya mati pun saya lagi mencari Tuhan seperti itu. Karena saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Kita akhirnya saat itu tuh udah sampai ke 13 dokter ya. Nggak ada yang tahu itu benjolan juga apa di perut yang bikin sakit gerak. Sampai akhirnya ibu saya yang mengurus saya dan anak saya gitu ya. Saya udah nggak bisa apa-apa. Dan kemudian ketika saya mencari wajah Tuhan, firman yang saya dapat adalah mengampuni. Ampuni musuhmu, berkati orang yang menganiaya kamu. Jadi saya mulai melakukan itu, walaupun untuk mengampuni itu nggak gampang. Kadang rasanya di leher itu nggak bisa keluar untuk menyebutkan nama dokter, nama bidan yang menyebabkan anak saya cacat itu nggak keluar Bapak Ibu. Tapi saya paksakan, Tuhan, saya mau mengampuni. Mampukan saya untuk mengampuni. Alirkan kasih yang ada di hati saya, biarlah keluar, yang sudah dicurahkan Roh Kudus di hati saya, biar itu keluar mengampuni. Dan ternyata Bapak Ibu ya, waktu pertama memang susah, tapi ketika kita terus mau, Tuhan itu memampukan kita. Dan setiap kali mengampuni seperti ada duri yang dicabut ya dari hati. Makin hari itu luka atau kecewa atau dendam atau marah itu makin berkurang gitu. Dan akhirnya saya bisa bahkan kalau ingat dokter itu bukan benci lagi, tapi menangis, bisa menangisi dokter itu, bisa Tuhan ampuni dia karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia mengenal Engkau tentu akan lebih perhatian lah ya untuk suster, untuk dokter juga kepada pasien. Jadi sudah lepas hati saya dari segala kepahitan. Saya katakan, Tuhan, sudah bersih hati saya. Sekarang nggak ada hambatan untuk tangan-Mu menolong saya. Dan saat itu Bapak Ibu, Tuhan pakai dokter yang sudah tua, yang sudah saat itu tuh sampai nggak ada pasien gitu, sampai dokternya itu udah jalan juga udah goyang-goyang, sampai ngomong juga kenapa ibu datang kemari gitu, sudah susah gitu Bapak Ibu saking tuanya. Kemudian saya ceritakan bahwa teman mama saya yang menyuruh ke dokter itu karena dia waktu dulu tahu gitu ada benjolan di perut teman mama saya itu masih sebesar kelereng, tapi dokter lain bilang nggak ada gitu. Kemudian benjolan itu sebesar kemudian jadi telur bebek, baru mereka tuh tahu. Jadi karena ini ada benjolan yang sama ke dokter itu gitu, dan dokter itu memang tahu. Dia bilang ini ginjal jatuh, ini kasusnya jarang. Ginjal itu hanya ditahan oleh lemak, tetapi karena lemak itu satu bulan 5 kilo hilang, lalu perut saya belum kenceng, nggak bisa pakai stagen dan lain-lain. Kalau pakai stagen itu neken ke bawah, sakit ke lukanya itu, jadi ginjal itu nggak ada yang nahan lagi, jadi jatuh. Nah, ginjal yang saluran air seni yang ketarik-tarik itu yang bikin sakit untuk jalan, untuk duduk begitu. Jadi nggak ada obatnya juga ternyata Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, sekarang sudah tidak ada hambatan untuk tangan Tuhan tolong. Jadi saya sepenuhnya berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Kemudian suami saya daftarkan saya ke retreat kesembuhan. Di situ semuanya orang sakit, dan habis selesai retreat itu kita menerima firman. Kemudian kita didoakan, diurapi minyak. Saya katakan, Tuhan, saya nggak peduli itu ginjal ada di mana, pokoknya nggak sakit, saya bisa hidup normal lagi. Dan pulang dari retreat itu setelah diurapi minyak, didoakan, betul-betul mujizat sembuh saya mengalami langsung instan. Lalu mengenai dubur yang robek dan lambung yang luka parah itu,
seperti parutan waktu di ronsen ya, saya itu jaga makan selama 4 tahun dan setiap hari saya mengakui firman, mendoakan firman. Oleh biru-biru Yesus lambung saya sembuh, debur saya sembuh. Dalam nama Yesus darah berhenti mengalir. Dalam nama Yesus luka sembuh, kata dokter itu susah sembuh karena di tempat yang kotor Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan tidak ada mustahil buat kita yang percaya. Dan memang betul lambung saya sembuh, kemudian dubur saya juga sembuh. Lalu bagaimana dengan anak saya? Nah, anak saya juga mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Yang kita khawatirkan kan sekolahnya terganggu gitu ya. Tiap hari ini kami tumpang tangan karena waktu saya baca Kejadian itu setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan semuanya itu sungguh amat baik. Kalau sebelumnya tuh baik, tetapi setelah menciptakan manusia, komentar Tuhan tuh sungguh amat baik. Ayat itu sangat berbicara kepada saya, jadi setiap hari kami tuh tiap pagi berdoa, dalam nama Yesus jadilah sungguh amat baik. Jadilah sempurna karena Tuhan ciptakan kamu sungguh amat baik. Jadilah sempurna, rahang kiri kanan sama, telinga kiri kanan sama, kemudian batok kepala bentuk bulat kembali dalam nama Yesus. Papanya tambahin dalam nama Yesus, jadilah jenius, dalam nama Yesus jadilah cantik, begitu ya. Itu doa kami setiap hari Bapak Ibu. Dan makin hari makin mantap ketika kita bergerak di dalam kasih, iman kita tuh dengan sendirinya muncul karena iman bergerak bersama dengan kasih Bapak Ibu. Nah, berapa bulan itu rahang tuh udah mulai sama sih, agak sedikit sekali bedanya, hanya leher yang masih agak miring. Kemudian telinga TK tuh saya masih belum bisa korek telinga karena kelipet ke dalam di sini, masuk ke dalam tuh nggak bisa. Kemudian batok kepala itu waktu anak kelas 1, 2 SD saya gunting rambutnya. Saya bilang repot, mulai sekarang kamu sisiran sendiri. Biasanya kalau saya kepang itu seperti nempel di tembok lurus aja gitu, nggak ada buletan batok kepala itu. Sejak saya gunting rambutnya, saya udah nggak tahu lagi perkembangan kepalanya. Saya udah percaya penuh, pokoknya Tuhan pasti udah sembuhkan. Nah, saya sadar tuh waktu SMP, waktu jemput anak saya, dia dikuncir gitu, kuncir kuda. Saya pikir kok bulet ya? Kapan buletnya? Nggak tahu, sudah bulet Bapak Ibu ya. Kemudian mengenai kepandaian anak ini, anak Tuhan juga bikin mujizat ya Tuhan. Beri kepandaian kepada anak ini. Sekolah 3 tahun dia ambil akselerasi yang 2 tahun di KPS, PPK Penabur. Kemudian dia masuk ke kedokteran gigi UI. Dan ketika kami hadir, dia dapat ijazah, dipanggil nama dia, lalu dibilang cum laude. Saya jadi kaget begitu baru tahu. Dan saya saat itu hanya bisa menangis. Saya bisa hanya mengucap syukur anak yang lahir cacat Tuhan bisa pulihkan sampai bisa lulus kuliah gitu, dan sudah menikah sekarang, sudah punya anak 2. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal ketika kita diberi firman apa, ikut aja, taat aja. Bukan dengan kekuatan kita untuk taat, tapi Roh Kudus akan berikan kita kemampuan, termasuk untuk mengampuni dan melupakan. Pada saat saya lihat istri saya mengalami sakit penyakit dan begitu stres melihat anak, saya juga stres itu. Pada saat itu sebetulnya saya juga sedang mengalami hal yang pada saat yang sama kita tuh juga sedang mengalami, selain istri saya sakit, anak cacat, saya ada masalah keuangan, saya juga ada masalah pekerjaan gitu. Jadi saya juga rasanya tuh berat sekali gitu. Tapi kita sepakat untuk terus berjuang sampai kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai kita tuh sudah nggak tahu lagi apa, tapi kita tetap berjuang untuk terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan terus. Bahkan sampai dokter sudah 13 dokter, istri saya belum sembuh juga, saya juga bingung gitu. Tapi satu hal, saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Satu persatu Tuhan mulai pulihkan. Dari sakit penyakit istri saya, dari anak saya kembali dipulihkan. Kemudian saya juga ada waktu soal pekerjaan, juga Tuhan yang membela saya, memperjuangkan perkara saya. Juga dalam hal keuangan, saya juga tidak tahu, lama-kelamaan keuangan kita makin membaik.
Dan itu yang membuat kita tuh tetap teguh bahwa percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Seperti yang Yosafat katakan, kami itu udah nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, tapi kita tetap nggak kehilangan harapan, tetap gandol, tetap pegang Tuhan, dan memang benar Tuhan itu tidak mengecewakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Ya, kami mendorong Bapak Ibu sekalian untuk terus berjalan bersama Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, dan persekutuan pribadi juga terus dilakukan melalui doa, penyembahan secara pribadi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian juga melalui ibadah setiap hari Minggu, ikut komsel dan ikut Pondok Daud. Tuhan Yesus memberkati.